Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, geliat ekspor di sektor pertanian khususnya buah lokal justru semakin merekah. Tahun ini ekspor manggis dan durian telah dihentikan karena musim panen sudah selesai. Penggantinya salak madu dan salak gula pasir, produksi petani Tabanan ancang-ancang menembus pasar ekspor. Sayangnya volume ekspor buah lokal ini tak terpenuhi dengan maksimal. Salah satu eksportir manggis Iwayan Artika di Desa Sandel, Kecamatan Pupuan Tabanan mengungkapkan, di tengah pandemi COVID-19 ini ekspor buah lokal masih tetap terjadi. Itu tercermin dari ekspor manggis pada musim panen lalu yang menembus pasar Tiongkok dengan menggunakan jalur laut dan telah berakhir pada akhir Mei 2020 seiring selesainya musim panen. Saat ini seiring dibukanya izin impor untuk buah naga dan salak oleh Tiongkok, tentu menjadi angin segar bagi petani lokal, terlebih menjelang musim panen salak madu dan salak gula pasir yang puncaknya terjadi pada Agustus mendatang. Terkait itu, pihaknya kini sedang persiapan proses ekspor ke Tiongkok, bahkan komoditi yang sama juga akan dikirim ke Australia, Bangladesh, dan Kamboja yang merupakan pasar ekspor baru untuk salak. Bercermin dari itu, sebenarnya pasar ekspor untuk buah lokal di tengah pandemi masih terbuka lebar. Cuma kendalanya ada di transportasi, karena satu-satunya jalur yang bisa ditempuh hanyalah lewat laut. Permasalahan lainnya adalah pemenuhan dari syarat yang diajukan oleh negara importir. Di Tiongkok, seiring dibukanya izin impor untuk buah naga dan salak madu dan gula pasir, ada sejumlah persyaratan diajukan ke eksportir untuk standar buah yang bisa masuk ke negara tirai bambu tersebut. Di antaranya dari sisi SOP, pemberlakuan buah ekspor mulai standar kualitas, mutu buah yang harus bersih, bebas dari OPT, keamanan pangan, dan termasuk persyaratan registrasi kebun. Dari persyaratan tersebut ada sejumlah tuntutan yang belum bisa terpenuhi, yakni menyangkut registrasi kebun sehingga membuat volume ekspor buah lokal ini tidak maksimal. Di Bali secara umum menjadi salah satu sentra produksi buah lokal dengan potensi pasar ekspor, namun dari potensi tersebut hanya sedikit yang bisa terserap di pasar ekspor karena terkendala belum mengantongi registrasi kebun. Padahal itu menjadi hal penting yang diminta oleh buyer. Contohnya terjadi pada sentra produksi manggis. Menurutnya, dari banyaknya potensi kebun manggis di Bali, kebun yang sudah mengantongi registrasi hanya 25%. Begitu juga untuk potensi ekspor dari buah naga, kebun buah naga di Bali yang sudah mengantongi registrasi kebun sangat sedikit, bahkan mungkin hanya terpusat di Singaraja. Hal sama juga terjadi pada salak gula pasir dan salak madu, belum banyak registrasi, sedangkan potensi pengembangan di Tabanan cukup besar terdapat di daerah Pupuan dan Slemadeg Barat Tabanan yang hanya beberapa yang sudah. Sementara itu terkait harga jual di pasar ekspor khusus untuk harga buah naga, kondisinya tak sebaik dibandingkan manggis. Produksi buah naga dari Bali ini hanya berkisar 8.000 sampai 10.000 per kilogram seiring dengan ketatnya persaingan. Tak hanya bersaing dengan ekspor negara importir Tiongkok, tapi juga dengan negara produsen lainnya seperti Vietnam maupun Thailand. Meski harga tidak berbeda jauh dengan pasar lokal, namun ekspor buah naga ini menjadi sangat penting sebagai antisipasi anjloknya harga akibat dari membanjirnya buah tersebut pada panen raya. Kondisi berbeda untuk salak madu dan salak gula pasir. Komoditi salak ini memiliki harga yang sangat menjanjikan karena bisa mencapai 2 kali lipat lebih mahal dari harga salak di tingkat lokal. Kondisi itu sejalan dengan kualitas dan rasa dari produksi salak lokal yang lebih unggul dari negara kompetitor lain, salah satunya Thailand. Bercermin dari itu pula, ekspor perdana untuk salak ini sekaligus bisa menopang harga salak di tingkat lokal pada musim panen raya nanti. Manik Bisnis Bali melaporkan.